Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Senin 7 Juni 2021. Ia adalah pekan biasa yang ke-10. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita buka permenungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menyampaikan sabda bahagianya dalam khotbahnya di bukit. Sabda bahagia ini mengandaikan bahwa semua orang mengejar kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang. Kebahagiaan hidup di dunia ini dan kebahagiaan hidup abadi di dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan untuk kita. Apa saja kriteria kebahagiaan itu menurut Yesus sendiri? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan yang berbahagia adalah yang miskin di hadapan Allah, yaitu orang yang mengandalkan dan menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, yaitu orang yang mampu merasakan kesusahan dan kesedihan orang lain, orang yang mempunyai kasih, yang peduli akan sesama. Yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya, yaitu orang yang bersih hatinya dari segala kotoran dosa, yang selalu mencari kehendak Allah. Yang berbahagia adalah orang yang membawa damai, yang membawa kesejukan dalam hidup bersama. Yang berbahagia adalah orang yang rela berkorban untuk kebenaran dan yang teguh pada iman akan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, itulah kriteria sabda bahagia Yesus yang sungguh menggugah hati kita untuk mempunyai pengharapan akan kehidupan yang lebih baik yang kita upayakan, supaya kita mengejar tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan bersama dengan Tuhan di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang utama adalah bagaimana kita selalu berpaut pada Tuhan, bertobat, setia pada perintahnya, banyak berbuat kasih, dan memberi kesaksian tentang hidup kita. Semoga kita selalu bahagia di dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.